Terjadi usai penangkapan Gubernur Papua Lukas NMB yang telah ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam dugaan suap proyek APBD. Menyusul penangkapan Gubernur Papua oleh KPK, pendukung Lukas NMB bentrok dengan polisi di Jayapura. Pendukung NMB menggeruduk hingga depan Makobrimob Kota Raja dan menyerang polisi menggunakan batu. Selama kericuhan berlangsung, terdengar bunyi tembakan dan lemparan gas air mata. Ricuh pendukung Lukas NMB juga terpantau dari rekaman kamera CCTV di sekitar Makobrimob Kota Raja Jayapura. Anggota Brimob tampak mengamankan beberapa pendukung Lukas NMB yang mengamuk di depan gerbang Mako. Selain menggunakan tameng, personel Brimob juga menembakkan gas air mata untuk menghalau massa. Akibat ricuh, lalu lintas sempat terganggu dan pertokoan terpaksa tutup. Ambil batu. Batu tembak dia. Tidak hanya ricuh di depan Makobrimob Kota Raja, kericuhan usai penangkapan Lukas NMB juga terjadi di sekitar Bandara Sentani Jayapura. Bunyi tembakan peringatan terdengar saat polisi berupaya menghalau pendukung NMB yang hendak merangsek ke area bandara. Lukas NMB diterbangkan dari Bandara Sentani menuju Jakarta setelah ditangkap pada Selasa siang. Gubernur Papua Lukas NMB ditangkap penyidik KPK saat berada di sebuah restoran di AB Pura Jayapura sekitar pukul 11 waktu Indonesia Timur. Usai ditangkap, NMB sempat diamankan di Makobrimob Kota Raja, kemudian dibawa ke Bandara Sentani untuk diterbangkan ke Jakarta. Juru bicara KPK Ali Fikri menyebut KPK paralel mencari bukti permulaan dan menerjunkan tim ke Papua sebelum menangkap Lukas NMB. Bahwa ternyata tersangka LE ini muncul di ruang publik, gitu kan, untuk meresmikan beberapa proyek di pemerintahan Provinsi Papua. Nah, tentu ini kan kami sayangkan informasi dan data yang disampaikan oleh penasehat hukum. Maka kami ikuti betul bagaimana kemudian pemberitaan ini muncul dan termasuk faktual yang ada terhadap keberadaan dari tersangka LE. Jadi tidak berhenti ketika dalam proses penyidikan ada bukti permulaan itu dianggap cukup, tidak. Tetapi justru dari bukti permulaan itulah terus kami kembangkan dengan mengumpulkan alat bukti. Sehingga kami terus lakukan itu dan kemudian tim juga bergerak ke lapangan beberapa hari yang lalu dan analisis kami hari ini memang kemudian harus dilakukan penangkapan. Atas penangkapan kliennya, kuasa hukum Lukas NMB menyebut tetap menghormati hukum. Namun, kuasa hukum meminta KPK memerhatikan betul kesehatan Gubernur Lukas NMB. Bahwa kesehatan Pak Gubernur Lukas NMB harus menjadi perhatian khusus penyidik KPK karena
untuk memeriksa seseorang harus memang betul-betul sehat memberikan keterangan. Selepas penangkapan Gubernur Papua Lukas NMB dan kemarahan pendukungnya, Kodam 17 Cendrawasih siap membantu Polda Papua untuk mengamankan kota Jayapura. Pangdam Cendrawasih Maijen Muhammad Saleh Mustafa meminta pendukung Gubernur Lukas untuk mengikuti proses hukum yang dijalankan KPK. Dalam hal ini akan membantu Polda untuk mengamankan situasi yang ada di Jayapura agar situasi kondusif yang ada di Jayapura ini tetap terwujud. Kami berharap semua masyarakat khususnya pihak-pihak yang merasa tidak nyaman dan merasa terganggu atau terusik dengan ditangkapnya beliau, saya berharap agar sabar. Mari kita sama-sama menunggu proses hukum yang dilakukan. Kita tinjau perkembangan terkini pasca penangkapan Lukas NMB dan saatnya kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Vindi Rahmeni di Jayapura, Papua. Dan nanti kita juga akan bergabung dengan Dian Silitongai saat ini berada di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Saya mau ke Vindi dulu. Vindi, sudah dipastikankah kondisi Jayapura saat ini pasca penangkapan Gubernur Lukas kondusif? Ya, selamat malam Tifal dan juga saudara. Memang pasca penangkapan terhadap Gubernur Papua Lukas NMB pada siang tadi memang memicu amarah dari pendukung maupun simpatisan Gubernur Lukas NMB ini sehingga terjadi kericuhan antara masyarakat pendukung dengan aparat BRIMOB yang ada di Kota Jayapura. Kejadian pertama memang terjadi di markas BRIMOB Polda Papua, di mana pasca penangkapan dan gubernur diamankan di Mako BRIMOB ini sekelompok masyarakat pendukung datang ke Mako BRIMOB dan melakukan penyerangan seperti itu sehingga terjadi kericuhan dan akhirnya dibubarkan oleh massa menggunakan gas air mata. Setelah gubernur dibawa dari Mako BRIMOB ini di bandara, ratusan massa pendukung juga kembali berupaya untuk menghadang proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana ratusan masyarakat pendukung ini berupaya untuk masuk ke bandara atau landasan bandara Sentana ini untuk mencegah KPK membawa gubernur ke Jakarta. Namun lagi-lagi tim gabungan TNI Polri yang sudah disiagakan di bandara berhasil menghalau atau memukul mundur masyarakat yang berupaya masuk ke bandara. Dan sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Timur tadi, situasi di Kota Jayapura maupun Kabupaten Jayapura hingga saat ini sudah berangsur kondusif, di mana yang tadinya sejumlah kantor pemerintah, kantor swasta dan juga pertokoan yang ada di Kota dan Kabupaten Jayapura sempat tutup tadi siang, akhirnya sudah dibuka dan dari pantauan kami hingga saat ini situasi sudah berangsur kondusif, masyarakat sudah beraktivitas seperti biasanya. Singkat saja, apakah kemudian selepas kerusuhan yang terjadi di sana, adakah titik-titik vital yang mungkin bakal diamankan lebih ketat untuk ke depannya? Ya, dari keterangan yang kami dapatkan dari pihak kepolisian, baik Kapolres Jayapura maupun Kapolres Jayapura mengatakan bahwa pasca penangkapan terhadap Gubernur Lukas NMB, memang akan ada pengamanan yang dilakukan oleh para kepolisian TNI dari Kodam 17 Cendrawasih. Ada beberapa titik yang menjadi perhatian, khususnya fasilitas-fasilitas ini. Yang pertama yaitu Bandara Sentani, kemudian juga kantor pemerintahan yang ada di kota dan kabupaten dan pertokoan atau tempat-tempat keramaian di kota dan kabupaten Jayapura. Kemudian juga pihak kepolisian mengeluarkan himbauan kepada masyarakat Kota Jayapura untuk tidak terprovokasi dan tetap menghormati proses hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Gubernur Lukas NMB. Baik, kita kalau begitu coba tinjau kondisi di Gedung Merah Putih KPK. Dian Silitonga sudah bergabung saat ini. Singkat saja Dian, jam berapa Lukas NMB diperkirakan akan tiba dan apa langkah berikutnya yang akan dilakukan penyidik?
Ya, Tifal, ini dijadwalkan Lukas NMB akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Dan saat ini sudah sekitar harusnya 25 menit yang lalu Lukas NMB sudah diberangkatkan dari Bandara Samratulangi Manado, karena informasi dari KPK, tim KPK bersama dengan Gubernur Papua Lukas NMB ini akan berangkat dari Manado pada pukul 16.45 waktu Indonesia Tengah. Artinya seperti yang saya sampaikan sudah 25 menit waktu Indonesia Barat yang lalu berangkat menuju Bandara Soekarno-Hatta. Tentu saja nanti akan langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, dan tadi informasi dari Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyampaikan Lukas NMB setibanya di Gedung Merah Putih KPK akan terlebih dahulu diperiksa lebih lanjut begitu, untuk nanti dianalisa apakah memungkinkan untuk langsung dilakukan penahanan. Seperti yang kita tahu, Tifal, bahwa memang upaya penangkapan NMB hari ini dilakukan oleh KPK setelah beragam upaya yang sebelumnya sudah dilakukan oleh KPK, mulai dari memanggil Lukas NMB untuk diperiksa sebagai tersangka di Gedung Merah Putih KPK pada 12 September yang lalu tetapi mangkir. Kemudian juga KPK jemput bola memeriksa Lukas NMB ke Jayapura pada awal November yang lalu. Dan kemudian juga Ali Fikri mengkonfirmasi penangkapan Lukas NMB hari ini berdasarkan analisa kondisi yang sudah dilakukan oleh penyidik. Ini juga mempertimbangkan kondisi kesehatan Lukas NMB yang dinilai stabil, karena pada beberapa waktu yang lalu justru ada fakta Lukas NMB ini mampu untuk menghadiri peresmian sejumlah proyek di Provinsi Papua. Presiden Joko Widodo juga angkat bicara soal penangkapan NMB hari ini. Presiden mengatakan bahwa tentu KPK sudah memiliki alasan yang kuat untuk melakukan penangkapan terhadap Gubernur Papua, dan ini membuktikan bahwa semua sama di mata hukum. Kita akan dengarkan pernyataan dari Presiden Joko Widodo berikut ini. Semua sama di mata hukum. Itu kan proses penegakan hukum yang harus kita hormati. Dan saya kira kalau KPK menangkap itu pasti sudah punya fakta barang bukti yang ada. Coba. Ya, seperti yang kita tahu bahwa Lukas NMB ini sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak 5 September yang lalu terkait dengan suap gratifikasi infrastruktur Provinsi Papua menggunakan APBD senilai 1 miliar rupiah, dan kemudian juga pemberi suapnya Direktur PT Tabi Bangun Papua Rijantono Laka ini juga sudah ditetapkan sebagai tersangka, bahkan sudah ditahan di rutan KPK sejak 5 Januari yang lalu. Kita nantikan nanti jam berapa atau tepatnya pukul berapa Lukas NMB tiba di Gedung Merah Putih KPK malam hari ini, Tifal. Ya, untuk pengembangan kasusnya akan seperti apa kemudian? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, Lukas NMB nantinya tentu setibanya di Jakarta ini akan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk kemudian diperiksa lebih lanjut. Itu yang dikatakan oleh Ali Fikri. Nanti setelah dalam pemeriksaan ini akan menjadi pertimbangan penyidik apakah dimungkinkan untuk langsung dilakukan penahanan. Tentu saja kita harus tunggu nanti bagaimana pernyataan resmi dari pihak KPK. Biasanya kalau memang ditahan langsung, ini nanti akan ada konferensi pers dari pihak KPK. Kita nantikan bersama. Tapi yang jelas sampai dengan saat ini kita masih sama-sama menunggu kedatangan dari Lukas NMB, dan nanti akan diperiksa berapa lama diperiksanya dan apa keputusan KPK. Tetapi yang jelas biasanya kalau sudah dilakukan upaya penangkapan paksa, follow up-nya atau tindak lanjutnya adalah dilakukan penahanan. Tentu saja kalau sudah berdasarkan alat bukti yang cukup menurut penyidik KPK. Sementara demikian, Tifal. Saya harus pastikan lagi, untuk keamanan di Gedung Merah Putih KPK, apakah ada pengetatan khusus di sana untuk saat ini? Kalau sampai dengan sore hari ini kami pantau tidak ada pengamanan khusus di Gedung Merah Putih KPK, tapi mungkin pengamanan khusus ini ada di titik-titik lain, mungkin seperti bandara penjemputan, tapi itu tentu harus dikonfirmasi lagi, Tifal. Tapi sampai dengan saat ini belum ada pengamanan khusus di Gedung Merah Putih KPK. Kita tidak tahu nanti mungkin pukul 7 atau pukul ketibaan Lukas NMB akan ada pengamanan yang khusus. Kita tentu akan pantau bersama, Tifal. Dari Gedung Merah Putih KPK, Dian Silitonga melaporkan. Sebelumnya dari Jayapura, Papua, Vindi Rahmedi melaporkan. Terima kasih teman-teman.